Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andris Naufrin Rustam dari Informatika semester 7 dengan NIM 30121-2108. Saya dari kelompok 9 dan saya sendiri. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan terkait dashboard terhadap analisis dampak AI pada performa akademik siswa. Dilatar belakangi dengan fenomena penggunaan ChatGPT dan Gemini AI sangat masif ataupun penggunaan AI lainnya. Lalu masalahnya adalah apakah AI membantu belajar atau mematikan nalar para siswa? Nah, solusi dari dashboard yang saya buat ini adalah analisis data objektif terhadap 8.000 siswa. Apakah data lebih jujur? Karena data lebih jujur daripada opini. Selanjutnya yaitu data dan metodologi. Dataset yang saya ambil yaitu dari Kaggle dengan ukuran 8.000 baris dan variabelnya ada 26 kolom. Dan untuk tech-stacknya menggunakan Python, Pandas, Streamlit untuk dashboardnya, Scikit-learn untuk machine learningnya. Nah, selanjutnya yaitu demo dashboard dan penjelasan terhadap dashboard yang telah saya buat. Oke, selanjutnya kita masuk ke sesi demo dashboard dan penjelasan terkait apa aja yang ada di dalam dashboard ini. Yang pertama di sini kita ada filter interaktif. Jadi di sini kita bisa untuk ubah filter untuk melihat perubahan data secara real time. Di sini ada pilih untuk tingkat kelas, pilih gender. Dan di sini juga saya sudah menambahkan teks untuk cara membaca dashboardnya. Yang pertama untuk eksplorasi, lihat tren umum pada tab analisis cerita. Di sini ada analisis cerita data, terus yang kedua ada untuk komparasi terkait AI versus manusia, dan yang ketiga yaitu untuk cek nilai kamus atau penggunaan machine learning yang telah saya buat. Nah, pertama kita lihat di sini. Di sini karena kita sudah filter, kita sudah memilih semuanya, ini adalah keseluruhan. Rata-rata nilai siswa yaitu 56,8 dan untuk tingkat kelulusannya. Nah, di sini juga saya sudah menambahkan tanda tanya di sini sedikit. Di sini sekali tahu bahwa nilai rata-rata dari seluruh siswa yang difilter. Lalu yang kedua yaitu persentase siswa yang lulus dari total data yaitu 8.000 siswa. Lalu di sini ada adopsi AI atau persentase siswa yang menggunakan tools AI. Dari 8.000 ini 64,1% menggunakan tools AI. Nah, kita turun ke bawah. Yang pertama, kunci utama, apakah belajar lama menjamin nilai bagus? Nah, di sini saya telah membuat heat map di mana hubungan jam belajar terhadap skor akhir siswa. Di sini juga saya telah menambahkan insight. Perhatikan bahwa tren garis cenderung naik ini membuktikan hukum dasar semakin banyak jam belajar, maka semakin tinggi peluang nilai bagusnya. Lihatlah, semakin performa belajarnya tinggi, nilainya semakin atau skor akhirnya semakin tinggi. Namun kita bisa lihat juga titik-titik merah atau performa yang rendah. Masih ada siswa yang belajar lama tapi nilainya rendah. Mengapa? Mari kita lihat faktor lainnya di bawah ini. Yang kedua di sini saya membuat judul yaitu bahaya tersembunyi ketergantungan AI. Nah, di sini saya buat insight lagi untuk penjelasan terhadap grafik yang di sebelah sini. Grafik ini menjawab kekhawatiran dosen dan orang tua. Lihat area kuning terang. Area ini menunjukkan konsentrasi siswa. Pola negatif. Siswa dengan ketergantungan AI tinggi di sebelah kanan cenderung memiliki pemahaman konsep yang rendah. Dibandingkan dengan yang memiliki ketergantungan AI rendah. Nah, kesimpulannya yaitu AI berbahaya jika dijadikan tempat untuk terima beres, untuk
semua hal dikerjakan AI, tolong kerjakan ini. Nah, di sini juga saya memberikan teks kesimpulan dashboard. Data menunjukkan bahwa AI hanyalah alat. Faktor penentu kesuksesan yang sebenarnya adalah pemahaman konsep dan konsistensi belajar. Nah, di sini kita masuk ke tab AI versus manusia. Di sini ada komparasi antara siswa yang pengguna AI dan non pengguna AI. Siapa nilainya lebih tinggi? Nah, di sini ada perbandingan rata-rata skor akhir. Dilihat dari sini, selisihnya sangat tipis. Pengguna AI hanya unggul minus 0,05 poin. Ini membuktikan bahwa AI itu bukan magic pill. Yang kita butuhkan adalah konsistensi belajar. Nah, lalu selanjutnya sebelah kanannya ada radar profil. Di mana bedanya? Perbandingan profil kompetensi siswa yang menggunakan AI dan tidak pakai AI. Di sini bisa dilihat radarnya, bahwasannya hanya nah itu dia. Mohon maaf saya lupa menjelaskannya. Nanti saya lanjutkan. Baik. Nah, dari kesimpulan untuk tab komparasi AI ini, data menunjukkan bahwa AI tidak sepenuhnya membuat kita mendapatkan nilai yang lebih bagus. Nah, selanjutnya kita bisa menggunakan machine learning setelah saya latih. Di sini misal kita sehari belajar 3 jam, terus kita kehadiran saya terus kita kehadirannya 100, lalu jam tidur kita normalnya 8 jam, terus kita paham materi, kita full paham materi. Apakah kamu menggunakan AI? Bisa kita nggak pakai AI tuh. Dan dari hasil trending yang kita gunakan dari database ini, dengan data-data kebiasaan saya masukkan segini, hasilnya adalah 0,8,4 dan per 100. Itu lumayan tinggi. Gimana kalau jam belajar kita tambah? Dan ya, 7 jam. 7 jam termasuk lama sih. Tapi ini hanya prediksi skor dan hasil model machine learning sederhana yang saya dari database dari dataset yang ada. Nah, mungkin hanya itu saja dashboardnya. Lanjut ke PowerPoint. Nah, mungkin hanya itu saja terkait demo dashboard dan penjelasannya. Lanjut ke insight pertama, yaitu kuantitas belajar. Yang pertama yaitu jam pelajar berpengaruh positif. Data menunjukkan semakin lama jam belajar, rata-rata nilai siswa cenderung naik. Tapi perlu diperhatikan, hanya berlaku jika konsistensi belajarnya tinggi. Bukan yang belajar season kebus malam atau cramming terbukti tidak efektif pada data. Insight kedua yaitu dampak AI terhadap siswa. AI itu pedang bermata dua. Perbedaan skor rata-rata pengguna AI versus non-AI sangat tipis atau marginal. Nah, zona bahayanya, heatmap menunjukkan siswa dengan dependensi skor tinggi memiliki pemahaman konsep yang rendah. Penggunaan AI untuk joki tugas menunjukkan menurunnya kemampuan nalar siswa. Nah, pada dashboard yang telah dibuat, ada fitur prediksi menggunakan machine learning, yaitu simulasi interaktif. Saya menanamkan model random forest regressor ke dalam dashboard. Jadi, user itu pertama bisa nginput jam belajar, penggunaan AI dan kehadirannya. Nah, dan outputnya kita mendapatkan prediksi skor langsung secara real time. Ini hanya sekedar fitur prediksi saja. Nah, kesimpulan yang dapat saya ambil,
AI bukan penentu. Yang kedua, prioritaskan pemahaman. Jadi, gunakan AI untuk alat bantu, bukan sepenuhnya. Lalu, yang ketiga yaitu gunakan dengan bijak. Jangan semua hal menggunakan AI. Itu sangat tidak baik. Di sini ada kata-kata, technology is a good servant, but a bad master. Teknologi itu, nah itu. Oke, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah penyampaian atau salah pengertian. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.